Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serbi Pajak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara login ke website Cortex ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dari sekarang mulai login ke website Cortex. Caranya gampang ya teman-teman ya. Caranya teman-teman tinggal buka web browser teman-teman, entah itu misalnya Edge atau Google, Chrome atau Opera Mini dan lain sebagainya, teman-teman buka. Lalu nanti ada di kolom search engine atau di kolom pencarian, teman-teman tinggal langsung klik aja login Cortex atau teman-teman bisa buka link website yang ini ya teman-teman ya, www.pajak.co.id. Tapi saya sarankan biar langsung ke websitenya gitu ya teman-teman, langsung aja di kolom pencarian teman-teman klik, teman-teman tulis login Cortex, enter. Nah, nanti dia posisi websitenya tuh ada di paling atas ya, hasil pencarian gitu ya. Nanti teman-teman klik, teman-teman buka website, websitenya teman-teman pilih yang paling atas, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi tadi ya teman-teman buka web browser teman-teman klik di kolom pencariannya atau di search engine-nya yaitu login Cortex, enter. Nanti hasil pencariannya tuh di paling atas ada ya teman-teman, ada websitenya, teman-teman tinggal buka aja, nanti akan tampilannya seperti ini. Dan FYI aja ya teman-teman ya, untuk Cortex ternyata sistemnya semuanya web based. Tadi saya kira bisa dua ya teman-teman, bisa web based ataupun aplikasi gitu ya, karena kan ya kadang kalau web based kita tahu di DJP online kan kadang suka sempat down ya teman-teman ya servernya. Jadi saya sempat khawatir gitu ya, takut nanti kalau memang deadline pelaporan SPT tahunan gitu kan misalkan diakses oleh seluruh WP wajib pajak di Indonesia, takut error kan, down servernya kan agak repot ya kalau cuma di satu server aja. Tapi ternyata memang semuanya itu nanti Cortex sistemnya adalah web based. Jadi teman-teman nggak perlu install aplikasi apapun, semuanya sudah ada di satu website atau di web browser, satu website ya teman-teman. Jadi sistemnya web based sama kayak e-faktur ya. E-faktur itu kan ada yang e-faktur desktop, ada yang di aplikasi ya gitu kan, di PC kita install, ada yang versi e-faktur web ya teman-teman. Nah ini Cortex semuanya di web jadi satu gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kan akan seperti ini ya teman-teman ya, tampilannya landing page-nya. Nah, untuk login ke Cortex itu ada mungkin bisa dibilang bukan tiga metode juga ya teman-teman, ada tiga cara lah ya, tergantung dari si subjek wajib pajaknya gitu, kondisinya seperti apa gitu. Jadi misalkan kalau untuk daftar sendiri, misalkan ini konteksnya untuk untuk orang-orang atau subjek yang login-nya itu dia tuh belum jadi wajib pajak. Jadi misalkan teman-teman nanti di bulan Januari baru mau bikin NPWP. Kalau misalkan memang Cortex ini resmi gitu ya, dirilis di bulan Januari tahun 2025, tapi seharusnya memang kemungkinan besar akan resmi dirilis ya teman-teman ya di Januari tahun 2025. Lalu pas di Januari tahun 2025 pula teman-teman itu kewajiban subjektif dan objektif pajaknya itu udah terpenuhi gitu kan. Jadi artinya teman-teman bikin NPWP, daftar NPWP, teman-teman sebelumnya belum punya DJP online, NPWP pun misalkan belum ada, ya teman-teman kliknya yang daftar di sini gitu ketika mau login gitu ya di Cortex, teman-teman pilih yang daftar di sini. Jadi konsepnya sebenarnya sama kayak DJP online sih, tapi bagi teman-teman yang belum punya NPWP kan berarti teman-teman belum pernah ngerasain gitu ya pakai DJP online. Jadi untuk pertama kali teman-teman yang belum punya NPWP dan baru mau bikin NPWP misalkan ketika nanti memang sudah diresmikan gitu ya penggunaan Cortex, ya berarti teman-teman nanti pilihnya yang daftar di sini. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Atau aktivasi akun wajib pajak ini bagi teman-teman yang melakukan permintaan akses digital ke Cortex. Nah, untuk teman-teman kondisi yang ketiga nih, kondisi yang ketiga adalah untuk teman-teman yang sudah punya NPWP plus sudah punya akun wajib pajak DJP online. Nanti kalau teman-teman sudah punya NPWP dan sudah punya akun DJP online, teman-teman pilih yang lupa kata sandi. Oke ya, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, ini nanti after login nanti akan seperti ini tampilannya ya. Tampilannya akan seperti ini, tapi nanti kita lihat dulu bagaimana cara loginnya gitu ya. Bagi teman-teman yang wajib pajak yang terdaftar sebelum tanggal 1 Januari tahun 2025, teman-teman harus melakukan pemadanan NIK dan NPWP di DJP online. Oke, nah misalkan teman-teman itu kondisinya misalkan lupa, misalkan teman-teman udah pemadanan udah gitu ya sebelum 1 Januari tahun 2025, tetapi tadi teman-teman belum memperbarui atau mensinkronkan data profil DJP online teman-teman, misalkan
email atau teleponnya lupa atau salah gitu ya. Nah, kalau kondisinya itu sebelum tanggal 1 Januari tahun 2025, teman-teman bisa memperbarui alamat email dan nomor telepon teman-teman via DJP online. Jadi saran saya dari sekarang teman-teman yang sudah punya NPWP dan sudah pernah login ke DJP online, silakan dicek kembali datanya di DJP online. Pastikan alamat email dan teleponnya itu sesuai. Karena ini masih ada waktu beberapa hari gitu ya teman-teman sebelum tanggal 1 Januari tahun 2025. Tetapi misalkan teman-teman itu belum sempat gitu ya, belum sempat merubah, tetapi sudah mulai tanggal 1 Januari tahun 2025 di mana Cortex itu sudah mulai diberlakukan, maka tadi ya teman-teman ketika mau login, teman-teman pilihnya tuh yang aktivasi akun wajib pajak pada menu Cortex ya tadi ya teman-teman. Sebelum login, teman-teman pilih yang aktivasi akun wajib pajak untuk memverifikasi alamat email dan nomor telepon baru, atau teman-teman bisa datang ke KPP atau rekening pajak terdekat ya untuk melakukan tadi ya permohonan pembaruan email. Nah, ini kondisinya kalau lupa email atau telepon ataupun mau ganti email atau telepon. Nah, ini tadi ya teman-teman seperti yang udah kita infokan, persyaratan loginnya itu yang pertama, pastikan dulu data identitas WP di DJP online itu sudah valid dan sesuai. Jadi teman-teman sekali lagi, baik yang wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, mumpung masih tanggal 26 Desember, teman-teman silahkan cek DJP online-nya, lihat datanya apakah sudah sesuai atau belum. Termasuk bagi teman-teman wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan PWP, silahkan dilakukan pemadanan NIK dan PWP segera di DJP online. Lalu alamat emailnya juga diperhatikan, alamat email dan nomor telepon itu diperhatikan apakah memang sudah sesuai dengan yang teman-teman gunakan atau ada alamat email lain gitu yang akan teman-teman gunakan, itu dipastikan ya teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya prosedur login ya. Jadi kondisinya yang pertama teman-teman, misalkan wajib pajak itu terdaftar sudah memiliki akun DJP online. Tadi misalkan kondisinya teman-teman sudah punya NPWP dan sudah punya akun DJP online. Kalau kondisinya seperti ini, berarti kalau misalkan teman-teman itu sudah punya, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman sudah punya DJP online, akun DJP online, ketika tadi ya, yang landing page, ketika teman-teman mulai mau login, teman-teman pilih yang lupa kata sandi. Oke, pilih yang lupa kata sandi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika teman-teman sudah pilih yang lupa kata sandi, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman diminta untuk mengisi ID pengguna. ID pengguna itu bisa NPWP ataupun NIK. Kalau misalkan NIK, teman-teman mau isi NIK, ya pastikan di DJP online NIK-nya itu sudah sinkron atau sudah padan gitu ya dengan NPWP teman-teman. Nah, ini teman-teman isi, tujuan konfirmasinya teman-teman bisa pilih mau ke surat elektronik, itu berarti artinya di email atau nomor gawai. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya, teman-teman ya. Nanti akan dikirimkannya itu, kalau misalkan teman-teman pilih ke surat elektronik, maka akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar di DJP online. Begitupun yang nomor gawai. Misalkan teman-teman ini mau kirimnya ke alamat email gitu ya, ya udah teman-teman pilih yang surat elektronik. Lalu teman-teman masukkan captcha-nya dan kirim. Nanti akan ada notifikasi email ya, teman-teman, notifikasi email masuk berupa perbaruan password. Nanti akan seperti ini ya teman-teman tampilannya di email teman-teman yang terdaftar di DJP online. Di kotak masuk teman-teman cek email teman-teman, nanti akan ada email masuk dari DJP yang judulnya itu pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak. Nanti teman-teman klik link yang ini ya teman-teman klik link yang ini. Oh ya, teman-teman, karena sekarang kan banyak penipuan ya, banyak penipuan yang mengatasnamakan DJP, jadi teman-teman pastikan dulu, teman-teman, alamat emailnya itu benar-benar DJP. Domainnya itu yang ini ya, @pajak.co.id, atau SMS dengan pengirim DJP. Saya sarankan sih email aja ya teman-teman, ya sedikit lebih aman lah ya kalau email ya, jadi pastikan dulu domainnya pajak.co.id gitu ya, karena sekarang banyak penipuan. Nah, kalau teman-teman sudah klik gitu ya linknya ya teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman udah klik link yang ini, nanti isiannya itu teman-teman, isiannya itu kalau teman-teman wajib pajak orang pribadi, nanti teman-teman diminta untuk mengisi nomor password yang baru, dan password ini ya, passphrase, nomor password dan passphrase. Nah, tadi kalau saya, teman-teman, itu isinya sama. Jadi, antara passphrase dan password saya isi sama. Dan itu bisa.
nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau beda, antara passphrase dan password silahkan aja. Passphrase tuh untuk apa? Nanti untuk kode otorisasi ya, mungkin untuk kode otorisasi ataupun tanda tangan digital atau kita sebutnya adalah sertifikat elektronik. Nah, kalau DJP online ini namanya sertifikat digital. Nah, itu tujuan passphrase tadi ya. Dan bagi teman-teman yang misalkan nanti login-nya atas nama wajib pajak badan, nanti nggak diminta passphrase. Jadi kalau misalkan teman-teman itu wajib pajak login-nya itu ke ke Cortex itu sebagai wajib pajak badan, nanti teman-teman tinggal diminta ketika teman-teman klik link ini, teman-teman hanya diminta untuk mengisi password yang baru. Jadi password yang baru dan konfirmasi password, setelah itu oke, udah. Setelah itu teman-teman bisa login kayak biasa ke Cortex itu ya. Tapi kalau teman-teman login sebagai orang pribadi, nanti akan diminta untuk mengisi passphrase juga. Dan passphrase dan password itu bisa sama, teman-teman. Tadi saya udah sempat login soalnya, tapi cuman nggak sempat saya screenshot. Jadi saya saya jelasinnya pakai ebook yang DJP. Ebook dari DJP, tapi sama aja ya teman-teman, simple, gampang banget. Setelah teman-teman dapat email dari DJP, teman-teman kan nanti tinggal diminta untuk mengubah password ya, teman-teman tinggal klik linknya. Jangan lupa, ini teman-teman linknya ini ada masa berlakunya ya teman-teman, yaitu 1 kali 24 jam. Jadi ketika teman-teman udah dapat kotak masuk dari DJP online untuk mengubah password, pastikan langsung teman-teman ubah. Jangan tunggu entar sok nanti lewat gitu ya masa berlakunya ya 1 kali 24 jam ini ya. Jadi teman-teman langsung buka linknya, teman-teman masukkan. Untuk yang orang pribadi diminta itu password yang baru dan passphrase. Kalau teman-teman mau samakan boleh, mau bedakan juga silahkan. Tapi kalau saya samakan password dan passphrase-nya biar gampang ingatnya. Tapi kalau teman-teman sebagai login-nya sebagai wajib pajak badan, passphrase nggak diminta karena memang untuk metode Cortex ya teman-teman itu sedikit berbeda dengan DJP online terkait dengan sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Kalau DJP online, passphrase atau sertifikat elektronik itu diminta untuk WP badan, bukan WP orang pribadi. Jadi kita WP orang pribadi itu nggak minta buat sertifikat elektronik. Tapi WP badan biasanya wajib ya teman-teman karena untuk membuat bukti potong. Dan kalau dia PKP yaitu sertifikat elektronik itu fungsinya untuk nanti ketika dia mau melaporkan SPT masa PPN. Itu fungsi sertifikat elektronik di DJP online. Nah, kalau di DJP online bentuk sertel itu atau sertifikat elektronik itu bentuknya seperti file gitu ya, seperti file yang formatnya itu P12. Formatnya P12, saya belum pernah coba buka ya, tapi sepertinya nggak bisa dibuka ya teman-teman, nggak bisa dibuka. Jadi itu dia hanya file biasa P12. Ketika misalkan nanti teman-teman mau lapor SPT PPN, teman-teman insert itu filenya itu P12 itu ke kolom yang e-faktur web ya, berarti kan kalau mau lapor PPN nanti selalu diminta passphrase. Jadi passphrase itu sebenarnya seperti PIN atau password dari si file sertifikat elektronik itu gitu ya. Nanti teman-teman diminta untuk mengisi passphrase. Nah sekarang passphrase itu yang tadinya di DJP online itu untuk WP badan, sekarang di Cortex itu dialihkan untuk kita yang WP orang pribadi. Jadi untuk wajib pajak badan itu udah nggak pakai lagi namanya sertel atau passphrase, udah nggak ada ya teman-teman ya. Nah sekarang itu di Cortex itu semuanya sertifikat digital itu dipakai untuk orang pribadi. Sertifikat digital dipakai untuk orang pribadi, makanya ketika teman-teman nanti setelah mengklik link mengubah password ini gitu ya untuk login ke Cortex, kalau teman-teman loginnya sebagai orang pribadi nanti akan diminta untuk mengisi password yang baru dan juga passphrase itu ya teman-teman ya. Nanti sertifikat digitalnya seperti apa di Cortex nanti di video selanjutnya. Nah itu udah sampai sini tuh, setelah teman-teman klik, teman-teman buat password yang baru, passphrase yang baru, udah bisa login teman-teman ya. Tapi memang ketika tadi saya udah coba ya teman-teman, saya login dengan akun saya udah bisa login, tetapi memang tools-nya itu belum selengkap yang di tutorial yang di PDF belum, karena memang masih dalam pengembangan ya teman-teman ya. Nanti mungkin di bulan Januari sudah bisa lengkap. Yang penting udah bisa login dan dicek ya teman-teman, nanti ada data-datanya di ikhtisar profil data teman-teman, dicek kayak misalkan
dicek status PKP-nya, teman-teman PKP apa enggak, teman-teman nomor HP teman-teman, nomor email teman-teman dicek lagi nanti setelah teman-teman berhasil login. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, misalkan ada wajib pajak terdaftar, artinya dia tuh udah punya NPWP ya, udah terdaftar di KPP, udah terregister di KPP, tetapi dia belum sempat bikin DJP online. Jadi misalkan dia tuh NE. Kan ada tuh ya teman-teman, misalkan ada orang bikin NPWP untuk syarat melamar kerja, misalkan seperti yang udah saya jelaskan di playlist KUPA ya. Jadi kan ada orang-orang yang ketika dia mau melamar kerja, itu perusahaannya wajib membuat NPWP, harus membuat NPWP, tetapi penghasilannya itu di bawah PTKP. Jadi dia nggak kena pajak. Nah, itu kan kalau dia itu mau bikin NE ya silakan aja. Toh dia juga nggak kena pajak. Jadi dia NE itu artinya non-efektif. Artinya dia itu nggak ada kewajiban melapor SPT tahunan orang pribadi di Maret nanti gitu ya. Nggak ada kewajiban itu kalau dia NE. Jadi ini kondisinya yang B ini dia itu sudah punya NPWP, tetapi dia itu belum lapor. Kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan dia NE kan dia ngapain juga gitu lapor di DJP online. Orang toh juga NE. Dia nggak ada kewajiban lapor SPT tahunan. Jadi dia nggak bikin DJP online. Misalkan ada orang seperti itu gitu ya. Nah, inilah kondisi yang kedua. Wajib pajak yang terdaftar sudah punya NPWP tapi belum akses atau belum login ke akun DJP online. Caranya, teman-teman tadi ketika teman-teman buka web browser teman-teman klik login Cortex, lalu enter, teman-teman buka masuk ke yang halaman landing page yang Cortex ya, yang teman-teman yang seperti yang awal tadi saya sudah unjukkan. Nah, nanti di situ teman-teman pilih yang aktivasi akun pajak. Kalau yang ini kan, kalau yang kondisinya ini kan teman-teman pilih yang daftar di sini ya. Pilih yang lupa kata sandi. Ini kan seperti ini nanti teman-teman landing page-nya gitu ya. Kalau misalkan yang pertama, kondisi yang pertama tadi kan dia udah punya NPWP dan udah punya akun DJP online, pilihnya kan yang lupa kata sandi. Nah, kondisi yang kedua, dia sudah punya NPWP tapi dia belum punya akun DJP online, dia belum login akun DJP online, berarti pilihnya yang ini, aktivasi akun wajib pajak. Nanti akan seperti ini muncul gitu ya teman-teman, aktivasi akun pajak ya teman-teman tinggal isi aja kayak biasa. Teman-teman isi, cuman kalau masalah EVIN atau enggak saya kurang paham ya teman-teman, mungkin bisa jadi nggak dapat EVIN gitu ya, karena kan biasanya orang itu kan kalau belum kalau mau bikin akun DJP online itu kan harus punya EVIN dulu ya teman-teman ya. Kita dulu sebelum, bagi teman-teman yang punya DJP online nih ya, ketika dapat NPWP teman-teman kan langsung bikin EVIN gitu, untuk bisa EVIN tuh kayak kunci, semacam kunci untuk masuk ke website DJP online. Nah, ini kan konteksnya dia sudah punya NPWP tapi nggak punya akun DJP online, berarti bisa jadi dia nggak punya EVIN. Nah, apakah ketika nanti di Cortex itu ketika teman-teman mau aktivasi akun wajib pajak akan membutuhkan EVIN atau tidak? Untuk teknisnya saya masih kurang paham, tetapi caranya seperti ini. Kalau teman-teman sudah punya NPWP tapi belum login atau belum punya akun DJP online, nanti pilih yang aktivasi akun wajib pajak, tinggal isi aja gitu ya. Nah, yang C kondisinya adalah WP terdaftar namun belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, kalau yang ini dia semacam himbauan aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan belum dipadanin ya teman-teman harus datang ke KPP untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP pada Cortex. Nah, jadi daripada ribet ya teman-teman harus datang ke KPP gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah punya NPWP dan sudah punya akun DJP online, sebaiknya dari sekarang dipadankan. Untuk seperti apa cara pemadanannya gampang, teman-teman bisa lihat di playlist kami gitu ya, cara pemadanan NPWP. Gampang ya teman-teman, daripada nanti teman-teman tarsok di Cortex sudah diresmikan terus belum dipadankan ya teman-teman. Kalau di sini harus datang ke KPP. Kalau keterangan di sini ya teman-teman harus datang ke KPP untuk melakukan pemadanan NIK NPWP pada Cortex. Nah, selanjutnya misalnya dia itu WP belum terdaftar. Artinya dia belum punya NPWP. Jadi kan belum terdaftar atau masih calon WP. Caranya tadi ya pilih yang daftar di sini. Jadi akun Cortex ini ada tiga metode login ya teman-teman, bisa lupa kata sandi. Bagi yang sudah punya NPWP dan sudah punya akun DJP online, ada yang aktivasi akun wajib pajak bagi yang sudah punya NPWP tetapi belum punya akun DJP online, dan daftar di sini bagi yang belum punya NPWP.
Pada saat melakukan pendaftaran, pastikan nomor HP dan email valid, aktif, dan dapat diakses. Karena nomor HP dan alamat email wajib pajak akan menerima kode sekali pakai atau one-time password untuk membuktikan validasi data kontak wajib pajak. Nah, ini ya teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan atau di notes. Itu ya teman-teman kurang lebih tata cara login ke Cortex. Gampang banget, simple. Saya sudah sudah coba tadi. Teman-teman silahkan coba mumpung masih tanggal 26. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan adalah login dulu ke DJP Online. Lihat di bagian profil, pastikan data teman-teman itu sudah sesuai dan sudah benar. Setelah sudah sesuai dan sudah benar, NIK NPWP sudah padan, baru teman-teman bisa login ke Cortex. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saksikan video selanjutnya. Terima kasih.